Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk pertemuan hari ini, sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan bahwa kalian Bapak tugaskan untuk bisa mengirimkan karya kalian dan mengikuti sebuah lomba yang sudah Bapak sharekan, yaitu lomba nulis.com ya. Nah, itu tentang puisi. Namun Bapak memberikan ulasan-ulasan beberapa kemarin yang sudah Bapak ulas. Ya, puisinya Nada, puisinya Zaskia, puisinya Ririn, puisinya Miza. Mungkin ada sebagian yang belum Bapak ulas ya. Nah, beberapa hal yang utamanya adalah berkaitan dengan puisi-puisi yang sudah kalian buat itu ada bagian-bagian yang sepertinya masih lompat-lompat. Kemudian untuk kata dan suasana yang dibangun, kemudian citraan yang ingin ditampilkan itu masih belum utuh. Nah, ini ketika pada pertemuan ini Bapak akan mencoba mempresentasikan ya, dan kalian semoga bisa mengikutinya ya. Kalaupun tidak, sering membaca puisi-puisi yang bagus ya, kemudian bisa kalian kutip kata-katanya seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak akan mempresentasikan yaitu berkaitan dengan membangun suasana dan diksi dalam puisi. Dua kekuatan ini ya, suasana dan diksi dalam puisi itu akan berefek kepada yang lainnya. Oke. Nah, menulis puisi ya. Puisi itu sebenarnya mudah, asik dan bermakna. Ada beberapa syarat dan yang harus diperhatikan ya. Yang pertama yaitu suasana. Suasana ini berkaitan dengan bisa suasana hati penulis ataupun pengarangnya, bisa suasana lingkungan, suasana peristiwa ya. Ini berkaitan dengan latar belakang kepenulisan atau latar belakang puisi itu dibangun ya. Nah, ini akan membangun sebuah tema itu ya. Akan menghadirkan citraan ya, suasana. Kemudian diksi. Nah, pilihan diksi ya. Diksi ini berkaitan dengan pilihan kata. Kata apa yang akan kita gunakan dalam puisi. Jadi puisi itu tidak asal menggunakan kata, ya. Berbeda dengan kalimat seperti biasanya. Kemudian berkaitan dengan citraan. Citraan ini lanjutan dari suasana, diksi, intonasi, dan rima. Citraan itu ada di rima. Nah, rima bagaimana kekuatan dari diksi tadi. Nah, kemudian gaya. Nah, ini berkaitan dengan gaya. Gaya itu akan bebas, ya. Ada yang kontemporer, ada yang terikat. Yang terikat itu yang a akhirannya, ya. Tapi kita tidak hanya akan dua saja. Ketika kalian sudah bisa menguasai dua, suasana dan diksi, itu akan bisa menimbulkan citraan. Gaya. Gaya bahasa puisi kalian itu seperti apa? Gaya kontemporerkah? Atau gaya modern? Atau gaya puisi-puisi lama, ya. Puisi-puisi lama itu yang akhirannya a, ya kan? Kemudian antar kata itu berima, kemudian menggunakan majas, banyak menggunakan majas. Atau gaya penulisan kalian itu yang lebih banyak denotasinya. Nah, ini gaya ini lanjutan dari ketika kalian sudah bisa membangun suasana dan diksi. Kalian akan lebih asik. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Tadi hanya dua ya, suasana. Nah, langsung saja. Suasana itu bisa mendeskripsikan langsung ya sebuah tema. Nah, jadi kita sudah tahu nih suasananya itu seperti apa. Ini Bapak sampaikan hanya ada dua ya. Sebenarnya ada banyak ya, baik itu keterangan ya, kemudian adverbia ya. Nah, Bapak hanya akan menampilkan dua, yaitu sifat dan verba. Positif, bahagia, senang, gembira, dan lain-lain. Kemudian negatif, sedih, duka, nestapa, bingung, pokoknya yang negatif-negatif, tema. Kemudian verba, ini berkaitan dengan kerja, ya. Pasif, puisi-puisi itu banyak menimbulkan kata-kata pasif, ya kan? Disukai, dilukai, dicintai, terujar, terhunus, dan lain-lain. Penggunaan katanya, ya. Kemudian aktif.
membuka, membalas, menuntaskan, memesona, ya, mencintai. Pokoknya diawali dengan ber. Nah, kan, akhiran kan. Itu suasana. Jadi kalian bisa memilih kata-kata itu. Dari sifat, ketika dari awal sudah terlihat. Nah, ini sifat nih. Oh, ini berkaitan dengan verba ataupun kata kerja, ya seperti itu, kata kerja tindakan ataupun kata kerja mental, mendengar, ya di sini belum memesona, ya kata kerja, ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang kedua yaitu diksi. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagai pilihan kata yang harus minimal memiliki 1 nilai rasa, 2 kekuatan, dan 3 keutuhan makna. Nah, usahakan konjungsi setara, ya, dan atau itu digunakan untuk konteks, bukan sebagai konjungsi pada kalimat, bukan pada umumnya, ya, dan, aku dan kamu. Nah, itu adalah konjungsi sebagai konteks, bukan konjungsi sebagai kalimat. Kalau aku dan kamu dalam kalimat itu biasa saja, tidak memiliki makna. Maknanya biasa saja. Tapi kalau dalam sebuah puisi itu akan bermakna. Usahakan seperti itu. Nah, yang pertama yaitu memiliki nilai rasa. Yang kedua, memiliki kekuatan. Dan yang ketiga, pilihlah kata yang memiliki keutuhan makna. Nah, yang pertama itu memiliki nilai rasa. Berkaitan dengan citraan, itu bisa menghadirkan imajinasi, baik indera maupun perasaan. Contoh nih, ada angin, ada udara, hembusan, tiupan, tepaan, mengenai, menyentuh, melukai, menyelimuti tubuh, jiwa, raga, aku. Nah, ini merupakan sebuah citraan, ya. Jadi, jadikan susunan puisi yang menghadirkan rasa. Nah, itu maksudnya Bapak perintahkan, coba. Contoh biasa saja, angin malam, udara malam. Mana yang memiliki rasa? Angin malam, ya, tentunya. Karena angin lebih menyentuh perasaan. Tapi disesuaikan dengan konteks rasa dan pikiran yang akan dibangun juga. Contoh, udara pagi, sejuk. Nah, ini akan menghadirkan tema bahagia. Ini berkaitan dengan rasa. Udara malam itu kurang pas, akan lebih asik dengan angin malam, sepoi angin malam. Nah, ini disesuaikan juga, bukan tidak bisa udara digunakan. Nah, ini adalah kemudian angin udara, ini berkaitan dengan citraan perabaan. Hembusan, tiupan angin, terpaan, itu citraan perabaan. Ada penglihatan, ada pendengaran. Nah, kalian gunakan berkaitan dengan rasa. Kemudian perasaan, penglihatan, ya. Jadi menghubungkan, menggabungkan antara kata sifat dengan kata kerja. Itu akan menimbulkan rasa. Angin malam itu menggabungkan antara kata, ya, dan kata keterangan. Ya. Angin, kata benda, ya. Kemudian kekuatan. Nah, diusahakan pilihlah diksi yang memiliki lebih kuat maknanya. Api, panas, lahar, magma, arang, air, hujan, mata air, air mata. Mana yang lebih menghadirkan kekuatan? Ya, api dan air, ya. Selanjutnya tinggal diberikan tambahan kata untuk menimbulkan rasa. Contoh, api cinta yang membara, meredam luka. Air mata cinta yang meratap, membasuh dosa. Ini akan memiliki dan menimbulkan kekuatan. Apa sih sebenarnya? Jadi seseorang itu akan berusaha mencari maknanya. Api cinta yang membara, meredam luka. Oh, ini bermakna apa sih sebenarnya? Air mata cinta yang meratap, membasuh dosa. Apakah ini dalam doa atau ibadah atau dalam salat dan sebagainya? Ya. Kemudian api cinta yang membara, meredam luka. Apakah cinta itu saking rindunya bisa meredamkan luka? Ya. Mungkin kalian pernah mendengar kisahnya. Misalnya Romeo and Juliet, ya, itu api cinta yang membara. Itu bisa dimaknai seperti itu. Kenapa tidak menggunakan panas? Panas cinta yang membara. Kurang pas. Karena apa? Karena cinta itu kata sifat. Ketika dibendakan menjadi api. Ini menjadi sebuah kata benda. Ada subjeknya. Api cinta. Ketika kita tambahkan
tapi cintaku yang membara, meredam lukamu. Nah, itu akan lebih menghadirkan ya subjek yang ditujunya. Oke, yang terakhir yaitu keutuhan. Terakhir berkaitan dengan diksi adalah keutuhan. Maknanya utuh, antara kata bisa meluncur dengan baik, mengalir dan membacanya ingin mengulang lagi. Contoh ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti awan yang menjadikannya hujan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti api yang menjadikannya abu. Nah, ini utuh, maknanya utuh. Ada subjek, ada predikat, dan ada keterangannya. Coba, penanda dari keutuhan makna puisi ada di mana? Ya, ada di aku dan mu. Jika kata tersebut hilang, puisi itu akan biasa saja. Ada maknanya yang sepertinya tidak ada utuh dan hambar ya. Ingin mencintai dengan sederhana, seperti awan yang menjadikannya hujan. Ingin mencintai dengan sederhana, seperti api yang menjadikannya abu. Nah, akan lebih utuh jika diberikan subjek aku dan mu. Itu penanda dalam puisi. Jadi penanda dalam puisi atau kata lain adalah kunci. Jika hilang rasa dan kekuatan dari puisi, membacanya akan terasa hambar. Hambar ya. Dan ada sesuatu yang hilang. Nah, silakan berkreasi dengan banyak membaca puisi. Cari diksi yang lebih kuat, utuh, dan bermakna. Oke, terima kasih. Nah, Bapak harapkan kalian bisa menghadirkan ya minimal 3 dari diksi-diksi itu. Memiliki nilai rasa, kemudian memiliki keutuhan, dan katanya itu kuat. Ya, kuat itu ketika ada hilang, maka ada sesuatu yang hambar. Aku dan mu. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Oke, sekian. Terima kasih. Bapak tunggu karya-karya hebat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.